Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Aditya. Di sini saya akan mengerjakan UTS teori statistika. Langsung saja kita kerjakan ini soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Menurut saya, untuk statistik sendiri, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Dan statistik pasti berbeda. Statistik menurut saya adalah hasil data yang dijadikan dalam bentuk tabel, grafis, dan sebagainya. Oke, nomor 2. Definisikan probabilitas menurut pendapat Anda sendiri. Menurut saya, probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan bahwa suatu kejadian yang berlaku akan terjadi. Ini menurut saya. Oke, lanjut. Jelaskan dan beri contoh setiap mahasiswa beda antara kasus populasi, variabel simpel, dan variabel. Menurut saya, populasi adalah keseluruhan yang diteliti. Misalkan semua mahasiswa akan diseleksi, UMK akan diseleksi. Contoh, untuk sampel adalah bagian tertentu yang mewakili keseluruhan objek yang diteliti. Contoh lagi, 300 mahasiswa dari keseluruhan mahasiswa UMK akan diseleksi lagi. Nah, ini sampel. Untuk variabel sendiri, menurut saya variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh, X sama dengan 1. X adalah variabel, Y sama dengan 1.
Ia adalah variabel. Contoh. Oke, next. Apa variabel distrik dan continue? Apa itu variabel distrik dan continue? Menurut saya, variabel discrete adalah variabel yang memuat nilai yang terbatas. Contohnya jumlah mahasiswa. Kan pasti jumlah mahasiswa kan pasti 40, 50, gak mungkin 50,5, gak mungkin. Jadi pasti 40, 50. Itu contohnya. Untuk variabel continue adalah variabel yang dapat memuat nilai tak terbatas. Contoh, jarak. Jarak 1,5 meter, 2,5 meter. Oke. Yang selanjutnya untuk slide ketiga ada sebuah tabel. Saya akan membuat tabelnya. Oke, saya akan membuat tabelnya. Oke lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat tabel di sini. 1, 2, 3, 9. Oke, 3, 4. 4 cukuplah. Oke, di sini interval. Kenapa saya buat 4 kolom? Karena saya mau menambahkan. Ini frekuensi, kita kasih F aja. Ini saya kasih XI, dan di sini XI dikali FI. Ini saya tambah sendiri untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal berikutnya. Maaf, ini saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan lagi di sini. Ini FK, frekuensi kumulatif 45 sampai 51. 52 sampai 58. 59 sampai 65. 66 sampai 72. 73 sampai 79. 80 sampai 86. 87 sampai 93. 94 sampai 100.
Oke, untuk frekuensinya sendiri 127 17 310 755. Frekuensi kumulatif atau penjumlahannya 1 tambah 2 3 tambah 17 20 tambah 3 23 tambah 10 33 tambah 7 40 tambah 5 45 tambah 5 50. Ini untuk memudahkan kita untuk YN. X1 nya adalah nilai tengah dari interval tersebut. 45 46 47 48 49 50. Ada 1 2 3 4 5 6 interval. Berarti di sini untuk intervalnya ada di plus 3,5. Berarti 45 46 47 47,5. Ya, 47,5. Untuk nilai tengahnya 52 53 54 54,5. 52 53 54 55 56 57 58. Oh, berbeda. Oh, intervalnya berbeda. Sebentar. 45 sampai 51 45. Oh, mas, sorry. 45 46 47 48 49 50 51 7 berarti untuk nilai tengahnya ada di angka yang keempat. Keempat berarti 45 46 47 48 48. Oke, benar. Ada 52 53 54 55. Oke, benar. 59 60 61 62. Oke. 66 67 68 69. Oke. 73 74 75 76. 80 81 82 83. 87 88 89 90. 94 95 96 97. Oke, sudah. Untuk XI kali FI adalah XI nya XI kali FI berarti 48. 55 kali 2 110. 62 kali 17 kita pakai kalkulator. 62 kali 17 1054. 69 kali 3 207. 76 kali 10 760. 83 kali 7 581. 90 kali 5 450. 97 kali 5 485. Oke, kita langsung jumlahkan saja. Ini kita jumlahkan.
Gimana cara langsung aja apa lah, gini aja lah. Ini 40 50 n nya kok nggak bisa ya. Oke langsung deh. Oke ini dipol aja ya. Ini penjumlahannya 48 plus 110 plus 1054 plus 207 plus 760 plus 581 plus 450 plus 485 3695. Oke, masuk next. Untuk slide ke-4 adalah soalnya hitung berapa median, min, dan modus. Oke, pertama saya akan mencari minnya dulu. Min. Untuk rumus min sendiri adalah sigma saya kasih E aja untuk sigma x i kali fi dibagi sigma fi. Sigma xi kali fi bagi sigma xi. Sigma xi berarti adalah penjumlahan dari xi kali fi, itu ini 3695 yaitu 3895 dibagi 50. Berapa hasilnya? 3895 dibagi 50 77,9, berarti sama dengan 77,9. Oke, untuk min sendiri sudah. Untuk median sendiri pertama kita harus mencari LO nya. Ini karena ini frekuensinya 50, berarti untuk nilai tengahnya sendiri berada di frekuensi ke angka ke-25. Ini angka pertama, ini angka ke-2 dan 3, ini angka ke-3 sampai berapa gitu. Berarti ini angka pertama 3, 20, 23, 33. Berarti untuk median sendiri itu berada di frekuensi ini, berada di interval ini. Untuk nilai angka ke-25 berada di interval ini. 73 min 79. Berarti LO-nya adalah nilai paling kecil dari interval median itu sendiri. Berarti 7,73 kurangi 0,5. Hasilnya 72,5. Nah, untuk LO sendiri
interval kita kasih C. Untuk interval C kita sebentar. Untuk intervalnya sendiri itu 7, karena dari caranya 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, berarti ada 7, intervalnya 7. N nya 40, dan FK nya frekuensi kumulatif, penjumlahan frekuensi sebelum frekuensi median. Frekuensi median berada di interval 79 di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 23. Selanjutnya untuk frekuensi ini adalah frekuensi median, yaitu 10. Frekuensi mediannya berarti 10. Untuk mengerjakannya saya buat di sini saja. Oke. Untuk ruang sendiri, median sama dengan LO plus C kurung buka kurung tutup N per 2 min FK dibagi F, frekuensi median. Kita kerjakan dahulu ini N-2. Setelah itu kita kerjakan FK. Setelah itu baru yang terakhir kita kerjakan F. Kita langsung cantumkan di sini LO sama dengan 72,5 plus 9 plus 7. Setelah itu 40 per 2 min FK dibagi FK nya 23 dibagi 10. Oke, sama dengan 72,5 plus 7, kita 40 dibagi 2 sama dengan 20. Setelah itu 40 maaf ini N nya 50 bagi 2 adalah 25 dikurangi 23 sama dengan 2, berarti 3 per 2. 3 bagi 25 dibagi 25 dikurangi 3 adalah 2 per 5, 2 per 10 maaf, 2 per 10 0,25 dikali 7 adalah ini 1,4, berarti sama dengan 72,5 di plus 1,4. Kita jumlahkan 73,9, berarti medianya adalah 73,9. Selanjutnya kita akan cari modus sendiri. Rumusnya LO plus C dikali D1 dibagi
D1 plus D2. D1 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya, D2 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya. Untuk LO sendiri, cara mencarinya adalah frekuensi paling besar adalah karena modus adalah nilai yang paling sering muncul, berarti frekuensinya di frekuensi 17, berarti angkanya di nilai 59,65. Untuk LO nya berarti 59 dikurangi 0,5, sama dengan 58,5. Setelah itu C nya sama, intervalnya 7, N nya sama 40, FK nya frekuensi kumulatif, dia berada di frekuensi 17 ini, berarti penjumlahan frekuensi sebelum frekuensi modus, berarti 1 tambah 2, 3 ini. Karena itu tadi saya membuat tabel, saya mendapatkan tabel frekuensi kumulatif supaya memudahkan kita. Berarti FK nya adalah 3. Untuk F nya frekuensi dari modus sendiri adalah 17. Oke. Kita akan mencari D1. D1 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya adalah 2, berarti 17 dikurangi 2, 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Untuk D2 nya sendiri, frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya. Frekuensi setelahnya adalah 3, berarti 17 min 3 sama dengan 14. Oke. Maaf. Untuk modusnya sendiri tidak perlu pakai F sama FK, enggak perlu. Dan enggak perlu pakai N. Oke. Untuk cara menjawabnya, kita jawab di sini. Modus sama dengan, langsung saja, LO nya 59,0,5, 58,5 plus intervalnya 7, kita kurung, D1 nya 15 dibagi D1 min D2, 15 min 14 berarti 1 tentunya, sama dengan 58,5 plus 7, 15 kurangi 14 sama dengan 1, berarti 15 per 1, berarti dikali 15. Kita kalikan, kita kalikan 15 kali 7, 100. Bentar. Sorry. Ini plus. Sorry. Nah, ini plus. Oke. Berarti 15 dibagi 29. Kita langsung 7 kali 15 dibagi 29, 3,62. Oke. Sama dengan 58,5 ditambah 3,62. Kita langsung saja 58,5 ditambah
62,12 sama dengan. Oke, ini adalah nilai yang paling sering muncul di dalam modus. Langsung saja untuk selanjutnya mencari kuartil 2. Pertama kita mencari kuartil 2, kita harus mencari LO nya sendiri, LO nya dulu. Untuk mencari LO kita harus tahu kuartil 2 itu berada di nilai yang keberapa. Jadi kuartil 2 adalah nilai ke I N plus 1 dibagi 4. Karena ini Q2 berarti nilai ke 2 50 plus 1 bagi 4 berarti 50 plus 1 sama dengan 51 dikali 2 sama dengan 1 bagi 4 25,5. Nilai 25,5 itu berada di interval mana? 25 ini FK nya 20, 23, 33. Nah, berarti berada di frekuensi kumulatif 33, berada di interval 73,79. 73,79 berarti 73 LO sama dengan 73 kurangi 0,5 sama dengan 72,5. Untuk rumusnya sendiri oke, LO nya 72,5. Untuk C nya 7, N nya 40, FK nya kita lihat FK nya adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kuartil, berarti 23. Yes, 23. Untuk F nya 10. Langsung kita pakaikan rumusnya. Q 2 sama dengan LO plus C interval kali, karena ini 2 berarti I dikali N dibagi 4. Kita kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu min FK kita kurung lagi plus F dibagi F. Oke, ini udah rumusnya. Langsung kita masukkan angkanya. LO nya 72,5 min plus 7, kita kurung I nya 2 karena Q2 dikali N nya 50, N nya 50 dibagi 4
min FK nya 23 per F nya 10. Oke, 72,5 plus 7, 2 kali 50 bagi 4, 2 kali 50 dibagi 4, 25 dikurangi 23, 2 berarti 2 per 10 kali 2 dibagi 10 sama dengan 72,5 plus 7 dikali 2 dibagi 10, 1,4, 1,4 sama dengan plus 72,5, 73,9. Oke, ini ada lagi 2 soal selanjutnya. D8. Kita pertama harus mencari tahu D8 itu berada di nilai keberapa. Nilai ke I, caranya I N plus 1 bagi 10, karena desil 10 kuartil 4, jadi sama dengan nilai ke I nya 8 karena D8, N nya 50 plus 1 dibagi 10 sama dengan nilai ke 50 tambah 1 51, 51 dikali 8 dibagi 10, 40,8. Nilai ke 40,8. Kita lihat 40,8 berada di frekuensi kumulatif mana? 40,8 berada di frekuensi ini. Berarti berada di interval 80 sampai 86. Yes, 80 sampai 86. Jadi LO nya 80 min 0,5 sama dengan 79,5. Untuk C nya sama semua 7, R nya sama semua 50. Untuk F nya frekuensi kumulatif, F nya frekuensi, karena ini berada di sini, frekuensi kumulatifnya berarti ini 33, FK nya 33, frekuensi desilnya berarti 7, frekuensi desilnya berarti 7 ya, 7, F nya 7. Oke, kita baca. Oke, kita langsung saja gunakan rumusnya. D8 sama dengan ini rumusnya, LO plus C kurung I dikali N dibagi 10, kita kurung tutup, min FK kita kurung tutup dibagi F. Ini kita kerjakan dahulu, setelah itu dikurangi ini, yang terakhir dibagikan F. Oke, kita masukkan nilainya. LO nya 79,5 plus C nya 7, kita kurung, I nya 8 dikali N nya 50 dibagi 10 dikurangi FK nya 33, frekuensi desilnya 7. Oke, 79,5 kali 7
maaf, plus 7. 8 kali 50. 8 dikali 50 dibagi 10, 40. 40 dikurangi 33, dikurangi 33 sama dengan 7. Berarti 7 per 7. 410, 40 dikurangi 33, 7. 7 per 7 berarti 1. Berarti 79,5 plus 7 kali 7 per 7. Berarti isinya 79,5 plus 7. Langsung saja 86,5. Nah, langsung saja soal berikutnya P40, persentil 40. Sama kayak di atas, hanya saja ada sedikit perbedaan. Kita pertama harus cari nilai ke berapa P60 itu. Nilai ke I N plus 1 dibagi 100 karena persentil. Setelah itu nilai ke 40 N nya 50 plus 1 dibagi 100. Oke, 50 tambah 1 51 dikali 40 sama dengan 240 dibagi 100, berarti 20,4. Nilai ke 20. Nilai ke 20,4 berada di interval mana? Di 20,4. Berarti berada di interval ini 59. 59 LO sama dengan 59. LO sama dengan 59 kurangi 0,5 sama dengan 58,5. C nya 7, N nya 40, FK nya karena berada di sini berarti FK nya 3. Iya, 3. 1 tambah 2, 3. FK nya 3. Frekuensi dari persentil sendiri 17. Oke. Kita langsung saja kita masukkan rumusnya. P8 sama dengan LO plus C kali I kali N per 100. 1 dikurangi FK, setelah itu dibagi F. Oke, langsung saja kita masukkan LO nya 58,5, intervalnya 7, I nya 4, P40 berarti I nya 40 dikali 50 dibagi 100, setelah itu dikurangi FK nya 3, setelah itu dibagi F nya 17. Oke, kita masukkan 58,5 plus 7, 40 dikali 50 hasilnya 2000 dibagi 100 berarti 20 dikurangi 3, 17, berarti dikali 17 per 17 berarti 58,6 plus 7, 65,6. 65, maaf ini 5, berarti
65,5. Oke, sudah B8. Selanjutnya tentukan rank. Rank adalah nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Nilai tengah XI paling terakhir dibagi dikurangi nilai XI paling awal. Oke. Paling terakhir adalah kita lihat paling terakhir di sini 94 sampai 100. Kita ambil nilai tengahnya yaitu XI berarti 97. Berarti maaf di sini salah. Ini 17. Ini rank sama dengan 97 kurangi nilai paling awal. Nilai paling awal di sini 45 sampai 51. Berarti nilai tengahnya 48. Dikurangi 48 sama dengan 97 kurangi 48 49. Oke. Nah, selanjutnya simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata data berkelompok, pertama kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk rata-ratanya sendiri kita sudah tahu karena kita sudah mencari min. Kita lihat saja minnya berapa. Minnya 77,9, berarti rata-ratanya 77,9. Oke. Selanjutnya kita harus mencari XI dikurangi X. Setelah itu kita harus kita buat tabel aja supaya lebih mudah. Oke. XI min X. Di sini F dikali XI min X. Kalau yang belum tahu, lambang ini adalah lambang untuk positif, berarti kalau hasilnya negatif pun akan berubah menjadi positif. Untuk lambang ini, lambang vertikal ini. Oke. Cara menghitungnya adalah XI adalah 48 dan X nya sendiri adalah rata-rata. Berarti 48 dikurangi 77,9. 48 dikurangi 77,9 min 29,9. Karena ini lambangnya vertikal tegak, jadi menjadi positif bukan negatif. Oke. Data kedua
55 dikurangi 77,9. Min 22,9. Jadi 22,9. Selanjutnya 62 kurangi 77,9. Hasilnya min 15,9. Min 15,9. 15,9 jadi positif. Selanjutnya 69 kurangi 77,9. Min 8,9. Berarti hasilnya 8,9. Ini terlalu dempet. Oke. Selanjutnya 76 kurangi 76 dikurangi 77,9. Min 1,9. 1,9. Oke, selanjutnya ini benar 1,9. Tadi itu 76 ya. Kita cek. Dikurangi 77,9. Benar, oke. Selanjutnya 53 dikurangi 77,9. 5,1. Oke, lanjut. 90 oke, benar. 90 kurangi 77,9. 12,1. Yang terakhir 97 kurangi 77,9. 19,1. Selanjutnya angka ini akan dikalikan oleh frekuensinya, frekuensi masing-masing. Yang pertama 29,9. Untuk lebih mudahnya saya copy saja. Nah, kita sudah copy frekuensinya supaya lebih mudah. Cukup ya. Oke, gini aja, kita buat sini aja. Oke.
udah sama. Untuk frekuensinya 29,9 dikali 1 berarti 29,9. Setelah itu 22,5 dikali 2 22,9 kali 2 45,8. Setelah itu 15,9 dikali yang ketiga 17 270,3. Selanjutnya 8,9 dikali 3 26,7. Selanjutnya 1,9 kali 10 19. Setelah itu 5,1 dikali 7 35,7 12,1 kali 5 60,5. Setelah itu 19,1 kali 5 95,5. Oke. Setelah itu kita harus mencari penjumlahan dari ini. Ini kita jumlahkan semuanya. 29,9 plus 45,8 plus 270,3 plus 26,7 plus 19 plus 35,7 plus 60,5 plus 95,5 583,4 penjumlahannya. Jadi sigma F kali XI min X sama dengan 583,5. Untuk rumus simpangan rata-rata sama dengan 1 per mean dikali maaf, ini bukan 1 bagi mean, tapi ini 1 per mean kali 4 kali 583,5.
Oke, sama aja dikali sigma E adalah sigma, E itu sigma, XI min X. Kita masukkan nilainya 1/1 tadi rata-ratanya adalah 77,9, dikali E sigma F kali X1 XI min X adalah 583,5, berarti sama dengan 583,5 dibagi 77,9. Oke, kita bagi 583,5 dibagi 77,9, 7,464, 7,49. Nah, ini adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya soal selanjutnya adalah variansi. Oke, untuk mencari varian kita harus mencari dulu, kita harus tahu rumus varian adalah varian itu S2, lambang varian adalah S2. S2 adalah sigma Fi kali Xi pangkat 2 dikurangi kurung buka kurung tutup sigma Fi Xi tanpa pangkat 2 yang dibagi N. Setelah itu yang ini dipangkatkan 2. Kita kurung dibagi N-1. Nah, untuk lebih mudahnya kita buat tabel aja. Sebelumnya saya mau ini frekuensi, saya mau copy dulu X1 nya. Untuk X1 kali F1 kita sudah mengetahuinya di sini. Berarti totalnya F1 X1 adalah 3695. Sekarang kita cari Fi Xi pangkat 2. Selanjutnya pertama kita pangkatkan dulu Xi nya. Nah, kita pangkatkan dulu Xi nya. Buat kecil-kecil saja.
boleh dihapus ya. Oke, ada sedikit kendala, mohon maaf. Oke, kita buat tabel. Nah, ini tabel XI pangkat 2. Ini tabel FI XI pangkat 2. Pertama kita pakatkan dulu semua XI nya. Kita copy dulu XI nya di sini. Ini semua XI nya kita copy dulu. Oke, kita pakatkan 2. 48 pakat 48 kali 48. Delapan kali 48 2304. Oke, selanjutnya 55 kali 55 3025. Selanjutnya 62 kali 62 3844. Selanjutnya 69 kali 69 4761. Oke, selanjutnya 76 kali 76 5779 5776. Oke, selanjutnya 63 kali 83 kali 83 6889. Kurang 1. Oke, 90 kali 90 100. 97 kali 97 9409. Selanjutnya kita kalikan F. Kita copy dulu F nya, frekuensinya. Pertama 2304 dikali 1 sama. Selanjutnya 3025 dikali 2 3025 dikali 2 6050. Selanjutnya 3844 dikali 17 65348. Selanjutnya dikali 3 4
4761 kali 3 14283. Oke, nya 5776 kali 10 berarti 57760. 6889 kali 7 48223. Selanjutnya dikalikan 5 semua, yang satu ini 800.100 dikali 5 40.500. Selanjutnya 9409 kali 5 47045. Kita jumlahkan ini 2304 plus 6050 plus 65348 plus 14283 plus 57760 plus 48223 plus 40500 plus 47054 281522. Oke, selanjutnya untuk perhitungannya adalah kita hitung di sini. Langsung saja untuk fxi pangkat 2 yaitu ini 281522 dikurangi, pertama ini dulu, fixi nya adalah 3695 dibagi 50, n nya 50 pangkat 2 per n nya 50 min 1. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini, 3695 dibagi 50 73,9. Setelah itu kita pakatkan dua langsung kali 73,9 5461 281522 kurangi 5461 21 dibagi 50 kurangi 1 5249. Oke, kita kurangi 2815 522 281522 dikurangi 5461,21 sama dengan 2, langsung kita bagi saja, bagi 49.
5633,89 5633,89 3. Oke, ini adalah S2 varian. Yang selanjutnya adalah standar deviasi, yaitu S sama dengan akar kuadrat S2 dari varian. Jadi kita tinggal diakarkan saja. S sama dengan akar kuadrat 5633,893. Kita hitung. Oke, hasilnya adalah 75,05926. Oke, ini adalah hasil dari standar deviasi. Oke, sudah selesai UTS saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Kezadensa, NIM 2019 51196, kelas F. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.